di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. mudah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di balik dada kita, di dalam hati, relung-relung hati kita. Sehingga dengan keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita beragama ya, dan mengisi bentuk wajah Indonesia modern kita melalui gagasan-gagasan dan karya-karya kita masing-masing dengan cara yang kita bisa lakukan masing-masing. Karena negeri ini adalah negeri kita, bukan negeri milik Pak Jokowi, bukan negeri milik para oligarki, bukan negeri milik para pejabat termasuk Pak Mahfud. Ini dari tribunsumsel.com. Mahfud MD bereaksi, Denny Indrayana sebut pemilu 2024 bakal coblos partai saja. Titik 2 polisi harus selidiki. Jadi Mahfud marah ya terhadap statement dari bekas Wakil Menteri Kehakiman Denny Indrayana yang mengatakan nanti keputusan MK itu seperti ini. Jadi dia sudah tahu arah keputusan MK dan Mahfud kemudian bereaksi. Harus diselidiki tuh Denny Indrayana ya, karena diduga membocorkan rahasia negara. Biasa gaya Mahfud begitu ya, selalu dia ingin membersihkan dirinya sendiri dan yang orang lain salah ya, di mata dia, karena dia yang paling pandai mengurus negeri ini. Dan para pengkritik itu kalau bisa dipolisikan ya. Yang nggak bisa dipolisikan cuma Mahfud MD. Kita lihat ya. Tenang pagi-pagi, jangan ngegas Yudi. Ini editornya Karisma Tri Saputra ya. Menteri Tribunsumsel.com, Menteri Hukum dan Keamanan Menko Polhukam ya. Mahfud MD bereaksi terhadap tulisan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Ini sama-sama pakar hukum ya. Yang satu pakar hukum melekat pada kekuasaan, yang satu Denny Indrayana pakar hukum yang bagian dari civil society, dan kemarin melontarkan kritik yang tajam dari Melbourne ya, lewat TikToknya itu tentang 25 tahun reformasi ya, dan sudah dimuat di Pesantren Jolali ya. Silakan di klik lagi. Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi MK akan putuskan proses pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup. Ini yang diusulkan oleh PDIP ya, kalau tidak salah. Dan
para civil society berharap PDIP mencabut proposal itu. Keinginan proporsional tertutup pemilihan 2024. Tapi tampaknya PDIP tidak menggubrisnya dan terus memasukkan gugatan ke MK supaya pemilihannya itu hanya mencoblos gambar, tidak orang. Seperti zaman Orde Baru, kira-kira begitu ya, kalau nggak saya salah ya. Kalau saya salah nih, itu ini tanya sama Refli Harun ya, ahli hukum tata negara. Kalau saya kan ahli donat dan ahli kubur. Jangan serius, biasa aja, nggak usah dikomentari. Namanya juga tukang donat, tingkat intelektualitasnya kan nggak setinggi orang-orang pintar itu. Cuman baca aja kok. Jadi disayangkan ya langkah-langkah politik dari PDIP yang mengajukan gugatan atau judicial review terhadap undang-undang tentang pemilu kalau tidak salah. Dan tampaknya kegerahan atau kegerahan ya, kekhawatiran itu tampaknya dimunculkan oleh Denny Indrayana. Tapi katanya harus dipolisikan dia itu menurut Mahfud MD. Padahal isi dari kegelisahan itu diungkapkan ya. Mungkin untuk menghalang-halangi ya keputusan MK supaya tidak bertentangan dengan civil society. Kalau mengikuti hanya nyoblos gambar, berarti kembali kita memilih bukan orang tetapi gambar partai, dan nanti partai menentukan urutan-urutan orangnya itu sendiri. Jadi nggak demokratis, kembali ke sebelum reformasi berarti ya. Hal ini ditakutkan ya akan membuat proses pemilu bakal kembali ke masa Orde Baru, di mana nantinya hanya akan memilih tanda gambar partai saja, ya kan? Menurut Mahfud MD, aksi dari Denny Indrayana tersebut tidak boleh dilakukan karena membocorkan putusan MK, terlepas hal tersebut betul atau tidak. Ya. Apa kata Mahfud? Terlepas dari apapun putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, tulis Mahfud MD di akun Twitter pribadinya, yaitu @mahfudmd Minggu 28 Mei kemarin ya. Ini sebenarnya kemarin mau saya baca ini, berita ini sudah saya lihat, segen nih kalau ngeliat wajah Pak Mahfud. Selain itu, info dari Denny Indrayana tersebut bisa menjadi presiden buruk dan bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Info dari Denny ini jadi presiden buruk bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara jelasnya. Bahkan Mahfud juga meminta polisi untuk menyelidiki info A1 yang menjadi sumber dari Denny tersebut ya. Apa-apa polisi. Kemarin soal panjang jalan itu Anies yang ngomong soal SBY membuat jalan yang nggak berbayar, jalan umum untuk rakyat itu lebih panjang dari yang dikerjakan oleh Jokowi. Pendukung Jokowi marah terus ke polisi. Bentar-bentar polisi kok sebentar. Adu pikiran aja, salah data nggak apa-apa lah. Itu dulu ada pejabat yang namanya big data, big liar, bohong besar, nggak dia apa-apain tuh. Padahal udah jelas bohong tuh, ya kan? Katanya ada 110 juta percakapan, lalu lintas percakapan yang menginginkan perpanjangan periode, 3 periode dan penambahan kekuasaan Pak Jokowi. Dijawab, lah pengguna Twitter aja cuma 18 juta kok. Kata ahli komunikasi itu ya, ahli pakar cyber itu. Dari 18 juta itu yang mempercakapkan perpanjangan kekuasaan itu sekitar 10.558 gitu ya. 10.000, hampir 11.000. Tapi dari 11.000 percakapan, bukan 110 juta, 11.000 itu sebagian besar menolak perpanjangan kekuasaan. Tapi kata si Opung, yang kata saya punya big data, ternyata berarti datanya bohong. Lah, Pak Mahfud diam aja tuh.
punya teman yang punya big data yang bohong nggak mau dibuka ya. Bukan soal pembocoran rahasia negara ini, poinnya itu soal kebohongannya itu loh. Kenapa nggak kemarin pengikutnya siapa itu Ganjar kan bukan rahasia negara juga itu, soal jalan panjang jalannya itu dilaporkan ke polisi. Jadi soal kebohongan kan esensinya, soal tidak keakuratan data. Ya soal gitu-gitu bentar-bentar polisi. Lah Pak Mahfud juga ngajarin yang begitu sih. Ya. Polisi harus. Bahkan Mahfud juga meminta polisi untuk menyelidiki info A1 yang menjadi sumber dari Denny Indrayana tersebut. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tidak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Lah. Bunuh orang nggak dikomentari ya tuh. Bunuh orang sampai 6 orang tuh nggak, Pak Mahfud nggak komentar apa-apa. Berarti kalau diam terhadap pembunuhan 6 orang oleh polisi Polda Metro Jaya, pembunuhan 6 orang itu, benar nggak itu boleh? Nah, itu berarti dia membenarkan pembunuhan itu. Gampang aja ngomong, nanti lihat di pengadilan siapa membunuhnya, kata Mahfud gitu. Dia lupa, coba kalau anak mantunya terbunuh, bagian dari 6 orang itu, kira-kira omongannya seperti apa? Dulu rumahnya dikepung oleh pengikut-pengikut simpatisan Habib Rizik, rumah ibundanya dikepung di Madura. Proses pengepungan itu yang tidak melukai ibunya, itu disebut perbuatan biadab oleh Mahfud MD. Dia keluarkan statement itu dari Jakarta. Perbuatan mengepung rumah ibunya di Madura yang dilakukan oleh simpatisan Habib Rizik, karena Habib Rizik itu dikriminalisasi di Jakarta. Itu perbuatan mengepung itu adalah perbuatan biadab. Tetapi pembunuhan terhadap 6 orang itu tidak disebut biadab oleh Pak Mahfud MD. Ya kan? Jadi memang ada persoalan ya, ada split of personality, kira-kira begitu ya dalam diri Pak Mahfud MD ketika dia berkuasa. Bukan seorang yang mengabdi pada kebenaran, tapi Mahfud MD adalah orang yang mengabdi pada kekuasaan. Sebelumnya pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut MK akan putuskan proses pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup. Ini diterima informasi terkait sistem pemilu legislatif sesuai gugatan nomor 114 garis miring PUU strip 20 garis miring 2022. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Ini persoalan penting ya, akan memukul ya civil society, ya kaum intelektual bebas ya. Tulis Denny dalam akun Instagram pribadinya @DennyIndrayana99, dikutip Minggu 28 Mei 2023. Denny menyebut putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Jadi hakim MK yang 9 itu, berapa orang 9 ya, itu enggak sepakat ya. Dan jangan lupa Anwar Usman itu adalah adik ipar dari Jokowi. Ini yang jadi ada benturan kepentingan di sini ya. Dia Anwar Usman ketua MK itu punya istri yang baru nikah kemarin dengan Hidayati. Hidayati adalah adik kandung dari Jokowi. Berarti Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi adalah adik ipar dari Presiden Jokowi. Perihal dari mana informasi yang dirinya dapat, Denny tidak membeberkan identitas sosok tersebut. Terpenting, kata dia, informasi yang diterima itu kredibel. Ya kan? Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi, bukan 9 hakim itu ya. Ucap Denny dilansir tribunnews.com. Jika memang pada putusan nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sistem pemilu dengan proporsional tertutup, ya, maka kata Denny, sistem pemilu di Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru. Maka kita kembali ke sistem pemilu
otoritarian dan koruptif. Wah, bahaya. Jadi kita melakukan semacam involutif ya dalam demokrasi ya, bergerak spiral ke belakang ya. Kalau dilihat ukuran-ukuran itu ya, banyaknya korupsi yang makin memuncak ya, banyaknya penjarahan di mana-mana, maling di mana-mana ya, kemudian kebebasan pendapat, pengajian ditutup, di stop, dihentikan dengan cara sewenang-wenang dengan kekuatan massa dari ormas tertentu dan tidak dilarang oleh undang-undang, ya, tidak dilarang atau yang menutup itu tidak diperkarakan secara hukum, dan kebebasan akademik itu juga pembubaran diskusi-diskusi, ya, tidak dilangsungkan diskusi karena memang rektornya sekarang dengan undang-undang yang sudah diubah, peraturan diubah, rektor diangkat oleh presiden, oleh penguasa, bukan oleh senat guru besar internal dari kampus itu sebagaimana yang dulu dilakukan. Jadi semuanya sekarang tersentralistik ya. Kalau ada otoritarian dan kemudian koruptif, ya itulah sekarang sistem pemilu yang akan mengukuhkan sistem otoritarian dan koruptif itu. Dalam unggahannya itu juga Denny menyampaikan kondisi politik tanah air, salah satunya yakni perihal penegakan hukum di Indonesia yang didasari pada putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK. KPK dikuasai, harusnya kan KPK ini jabatannya 4 tahun selesai Desember ya 2024, dan pemerintah kemudian memperpanjang KPK setahun lagi menjadi 2024 ya. 2023 mereka harusnya berakhir untuk mengamankan pemilu, kata para ahli begitu. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun, kata Denny. PK Kepala Staf Kepresiden Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, istilah Gus Romli P3, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal sambungnya. Masih ada harapan yang pasti, terus ikhtiar berjuang sambil menanti kemujizatan. Salam integritas, tutup. Jadi salam integritas ini pembukaan dan penutupan yang diucapkan oleh Novel Baswedan dalam podcast yang berjudul podcast resminya ya, Novel Baswedan. Salah satu pimpinan KPK yang kemudian disiram oleh air keras ya, oleh polisi. Dan polisi itu dihukum 1 tahun penjara. Tapi mata dari Novel Baswedan sebagai pimpinan KPK itu cacat permanen dan buta ya. Luar biasa itu. Hukumannya cuma setahun. Dan 58 tokoh-tokoh pimpinan KPK, unsur-unsur KPK yang berintegritas kemudian dipentalkan lewat tes yang abal-abal, TWK, tes wawasan kebangsaan ya, oleh Firly Bahuri. Itulah yang disebut pelemahan KPK. Dengan undang-undang pelemahan KPK sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi ya. Luar biasa negeri ini. Diberitakan sebelumnya Mahkamah Konstitusi resmi telah rampung menggelar sidang uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka pada Selasa 23 Mei 2023. Sidang dengan materi perkara 114 PUU 20/2022 tuntas dilaksanakan setelah mengagendakan ya keterangan pihak terkait Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Hari ini akan menjadi sidang terakhir, ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra di pengadilan Selasa. Dengan demikian maka pihak terkait sudah tidak bisa lagi mengajukan saksi ahli untuk memberikan keterangan sebab Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batas pengajuan ahli tersebut pada 18 April 2023. Saldi Isra itu terkenal bagian dari civil society yang sangat kritis dan kemudian masuk MK, dan tampaknya dia bagian sekarang dari sistem itu ya. Ia menambahkan jikapun ada permohonan keberatan dari permohon maka itu disampaikan dalam kesimpulan. Jadi ini perlu penegasan-penegasan terutama memungkinkan penambahan waktu karena kita akan segera menyelesaikan permohonan ini, katanya. Sementara itu Ketua MK Anwar Usman yang juga adalah adik ipar dari Pak Jokowi mengatakan bahwa setelah persidangan hari ini maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak terkait. Penyerahan tersebut diserahkan paling lambat 7 hari kerja
usai sidang terakhir ini digelar. Setelah tahapan tersebut selesai, mahkamah akan menggelar rapat pemusyawaratan hakim RPH. RPH itu bukan rumah pemotongan hewan, tapi di sini ada istilah lainnya, rapat pemusyawaratan hakim, ya, untuk menentukan waktu. Harusnya dirubah dong supaya nggak sama dengan RPH rumah pemotongan hewan, ya. Rapat musyawarah hakim gitu aja, RMH misalnya. Untuk menentukan waktu menggelar sidang putusan sistem pemilu. Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak termasuk pihak terkait. Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu 31 Mei 2023 jam 11. Wah, ini seru nih. 11 WIB. Namun demikian hingga sidang selesai dan ditutup pada sekitar pukul 12.36 WIB, MK belum menyatakan kapan sidang putusan gugatan sistem pemilu itu akan dilaksanakan. Wah, ini akan rame lagi nanti ini soal gugatan, kalau betul prediksi dari Indrayana, ya, Denny Indrayana, bahwa yang akan diputuskan oleh MK adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi akhirnya kita hanya menyoblos gambar Gerindra, gambar Nasdem, bukan orang seperti yang kemarin itu, bukan nomor satu siapa, saya nomor satu dari Gerindra itu misalnya Fadlizon, nggak ada lagi gambar-gambar tokoh-tokoh itu. Dan nggak ada lagi gunanya artis-artis itu yang terkenal mencalonkan diri, karena yang sekarang dicoblos bukan artisnya, bukan gambarnya, bukan tokohnya di dalam lembaran itu, tapi nomor gambar partai. PKS lambangnya seperti itu, padi kapas gitu kan, Nasdem, ya begitulah ya. Ya moga-moga ya Allah segera mengganti generasi ke depan dengan generasi para pejabat publik dan pejabat politik yang jauh lebih baik dan jauh lebih demokratis dan jauh lebih jujur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kejujuran yang mereka lakukan sebagai pejabat publik dan sebagai pejabat politik dari level atas sampai level bawah. Karena kepemimpinan itu dia akan ditanya di akhirat, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum mas'ulun an ra'iyah, ya. Setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis lain dikatakan orang-orang yang punya jabatan itu akan menjadi penyesalan di akhirat kelak, karena jabatan politik itu yang mempengaruhi jutaan orang atau banyak orang dengan keputusan politik itu bisa membuat orang itu sejahtera, dan sebaliknya bisa membuat orang dengan keputusan politik itu menjadi susah, sengsara, karena satu pemimpin yang tidak adil atau sistem yang diciptakan yang tidak adil, sehingga orang di bawah yang hidup di bawah sistem itu, di bawah aturan-aturan yang dibuat dalam sistem itu menjadi semacam menjadi mustad'afin, yang dilemahkan mereka. Orang banyak itu, rakyat banyak itu dilemahkan oleh struktur yang tidak adil. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.